Selamat sore dan apa kabar Anda? Senang sekali saya Putri Utami kembali menjumpai Anda di Ambon hari ini, edisi Sabtu 30 Agustus 2025, di mana selama beberapa menit ke depan kami akan menghadirkan sejumlah informasi terbaru dari berbagai daerah di Maluku untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. FPIK Unpati Lomba Masak Ikan, sorot gizi dan kreativitas lelaki. Dari juri. Pemandangan tak biasa tampak di halaman Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan atau FPIK Universitas Patimura atau Unpati Ambon, Jumat 29 Agustus 2025. Deretan kompor menyala, bau sedap menyeruak ke udara, dan yang paling menarik, para peserta yang sibuk meracik bumbu dan mengolah ikan adalah bapak-bapak. Ini dalam rangka Disnatalis ke-43 FPIK Unpati. Fakultas ini menyelenggarakan lomba masak kreasi olahan ikan khusus bagi tenaga pendidik dan kependidikan laki-laki. Sebanyak 10 tim dari berbagai jurusan unjuk kemampuan di dapur, menunjukkan bahwa memasak bukan hanya ranah perempuan. Kegiatan kali ini dengan tema kreasi ikan sehat dan lezat yang berkelanjutan. Yang membuat lomba ini semakin menarik, seluruh peserta diwajibkan menggunakan bahan-bahan alami. Tidak ada bumbu instan, semua olahan berasal dari rempah dan bahan lokal seperti bawang, ketumbar, hingga jahe. Lomba dimulai sekitar pukul 10 pagi waktu Indonesia Timur. Suasana semarak terasa sejak awal. Tampak para peserta antusias dan serius dalam menyiapkan masakan andalannya. Kekompakan tim luar biasa dalam mempersiapkan hidangan yang menggugah selera. Ketua Seksi Acara Agraperi Y. Patina Sarani kepada tribunambon.com menegaskan, kegiatan ini bukan soal kompetisi, tetapi juga bentuk kebersamaan antar sivitas akademika. Lebih lanjut bahwa lomba ini memberi pesan penting tentang peran ayah dalam memenuhi kebutuhan gizi keluarga. Diketahui banyak rangkaian acara dalam peringatan Disnatalis ke-43 Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Patimura Ambon. Kegiatan ini telah berlangsung sejak Jumat 8 Agustus 2025 dan puncaknya pada 9 September 2025 nanti. Sebenarnya ini ide dimulai dari beberapa waktu yang lalu, itu selalu dibuat masakan berbahan ikan, tetapi dia itu bermacam-macam, jadi mau dari pria atau wanita itu bermacam-macam. Nah, kali ini kita punya alasan itu karena kebiasaan itu kan ibu-ibu yang masak. Nah, kali ini kita ajak semua bapak-bapak untuk mengelola ikan. Karena ikan ini sangat penting bagi anak-anak khususnya, jadi siapa saja harus pintar mengelola ikan, bukan hanya ibu-ibu, tapi bapak-bapak juga. Dan saya melihat bahwa ya mereka sangat bisa untuk melakukan itu. Jadi ada sekitar 10 kegiatan atau 10 peserta dari masing-masing program studi dan tenaga pendidikan. Dan ini sangat menarik karena semua antusias untuk datang, ya kan? Mulai dari profesor sampai kepada tenaga lepas yang ada di fakultas ini, dan semua berantusias untuk ikut, jadi sangat luar biasa. Informasi lainnya, Tribuners, Pemkot Ambon gandeng Kementerian Agama pencatatan sipil nikah bagi masyarakat. Pemerintah kota atau Pemkot Ambon memberikan hak-hak masyarakat untuk mendapatkan pengakuan dari negara melalui pencatatan sipil massal.
Kegiatan yang menggandeng Kementerian Agama Kota Ambon ini berlangsung di Gedung Saverius Ambon dan dihadiri ratusan pasangan bersama para saksi untuk membuat akta nikah Jumat 29 Agustus 2025. Tujuannya untuk memberikan kemudahan akses hukum dan administrasi bagi masyarakat, khususnya bagi warga yang terkendala faktor ekonomi. Dalam sambutannya, Wali Kota Ambon Bodewinwati Mena menegaskan bahwa program ini menjadi bentuk kepedulian nyata pemerintah bagi warganya. Dirinya juga menambahkan pelaksanaan pencatatan sipil nikah tidak hanya memberi kepastian hukum, tetapi juga berdampak bagi masa depan anak-anak karena dapat memperoleh dokumen kependudukan seperti akta nikah, kartu keluarga, dan akta kelahiran anak. Sehingga akses untuk pendidikan, kesehatan, hingga layanan publik lainnya dapat dimudahkan. Diketahui program ini akan terus dilakukan secara berkala berdasarkan Peraturan Wali Kota Ambon Nomor 44 Tahun 2021 tentang organisasi dan tata kerja Sekretariat Kota Ambon. Selain itu, masuk dalam dokumen pelaksanaan anggaran bagian kesejahteraan Kota Ambon tahun anggaran 2025. Bapak Ibu pengantin, bentar kakak sabar ya, kakak sabar, kakak sebentar, kakak aja sebentar. Nama saya Sawani bersama saya sekalian Dasa Purende. Ketika mujizat sedang terjadi dalam hidup kita, sakit disembuhkan, berkat begitu melimpah. Hati isi hatiku, sungguh besar setiamu, kau nyatakan bagi. Menukir jalan kehidupanku, ku bersandar di jalan kekuatan. Ketika mujizat sedang terjadi dalam hidup kita, sakit disembuhkan, berkat begitu melimpah. Hati isi. Dari Kota Ambon kita ke Maluku Tengah. Tribuners, terima demonstran. Ini respon Sekda Malteng soal krisis pelayanan kesehatan RSUD Masohi. Sekretaris Daerah atau Sekda Maluku Tengah Rakib Sahubawal menerima belasan demonstran yang tergabung dalam gerakan rakyat menggugat atau Gempar Kamis 28 Agustus 2025. Para demonstran ini menyuarakan krisis pelayanan kesehatan di RSUD Masohi. Mereka menyampaikan sekurang-kurangnya 4 tuntutan untuk pemerintah daerah atau Pemda Malteng.
Usai berorasi di pelataran kantor Bupati Maluku Tengah, mereka akhirnya duduk bersama dengan Sekretaris Daerah Maluku Tengah. Dalam pernyataannya, Sahubawa merespons tuntutan yang disampaikan. Kata dia, aksi yang dilakukan merupakan bentuk partisipasi untuk mengontrol dan mengawasi pelayanan publik. Tentu tugas Pemda ialah menghadirkan pelayanan terbaik ke masyarakat. Disampaikan, pelayanan RSUD menjadi pelayanan penting karena menjadi pusat rujukan dari puskesmas. Selain itu, Sekda juga menuturkan bahwa status rumah sakit sudah dikembalikan. Pasalnya sempat berada pada kelas C. Dirinya juga menyoal soal rotasi petugas farmasi. Tentu bertujuan untuk menghindari diskriminasi serta untuk memberi pelayanan prima ke masyarakat. Ia juga mengulas selain BPJS Pusat, Pemda juga menyediakan BPJS Masyarakat untuk mempermudah akses pelayanan kesehatan. Lebih lanjut, Sekda mengatakan RSUD Masuhi memiliki dokter dan fasilitas penunjang yang cukup baik dari rumah sakit di tingkat provinsi. Sekda menyadari banyak hal belum tuntas, maka dari itu upaya pembenahan ini butuh kontrol mahasiswa dengan kemampuan kritis secara objektif. Dan mungkin nanti bisa ditambahkan langsung oleh Ketua GMKI juga, biar kita bagi-bagi persoalan. Mungkin itu yang bisa disampaikan, dan kita pengen menyampaikan kepada Pak Sekda juga untuk bisa betul-betul serius, betul-betul punya perhatian terhadap persoalan ini, karena kami ingin pertemuan ini itu bisa berakhir sampai di sini, sehingga apa yang terjadi itu bisa segera dieksekusi dalam kebijakan oleh pemerintah daerah. Mungkin sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun juga ada pertemuan di Sulawesi Tenggara, pertemuan kemarin di NTB, itu lagi di Jakarta, besok lagi masih lagi di Jakarta. Jadi satu mobil full karena kegiatan di Jakarta tidak bisa dilakukan. Besok Bapak Presiden di istana. Salah satu prestasi dari daerah itu adalah mampu menyediakan barang-barang saat inflasi atau kenaikan harga, kemudian keterjangkauan suku bagus, keterjangkauan harga dan distribusi. Walaupun memang ada sedikit masalah, tapi tetap pedagang di sini masih ada surplus, misalnya panen masih ada surplus, kemudian bahan-bahan yang lain, dan menyangkut BPJS ini ada istilah bahwa di samping BPJS pusat, pemerintah daerah juga ada sediakan BPJS itu masyarakat. Jadi pusat sekarang mewajibkan bahwa daerah juga harus berpartisipasi dalam BPJS. Jadi BPJS itu sebutnya dalam rangka antar muda, mempercepat akses masyarakat terhadap wisata gratis. Nah, kalau persoalan yang diskriminasi itu catatan penting, artinya jangan ada perbedaan antara yang lain. Kita sendiri harapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk semua. Shalom. Kenapa atau perlu? Lantik sejumlah pejabat baru, Bupati SBT minta target kinerja dan evaluasi berkala diutamakan. Bupati Seram Bagian Timur atau SBT, Fahri Husni Al-Katiri, melantik sejumlah pejabat tinggi pratama serta menunjuk beberapa pelaksana tugas atau PLT di lingkungan pemerintah Kabupaten SBT, Kamis 28 Agustus 2025 sore. Pelantikan yang berlangsung di Aula Pendopo ini merupakan langkah untuk memperkuat birokrasi dalam mendukung target pemerintahan Fahri selama 5 tahun ke depan.
Pelantikan ini didasarkan pada 2 surat keputusan Bupati, yakni SK Bupati nomor 800/112/BKP/SDM/2025 tentang pengangkatan pegawai negeri sipil jabatan pejabat tinggi pratama dan SK Bupati nomor 800.1.3.113.5/2025 tentang pejabat pelaksana tugas. Dalam sambutannya, Fahri menekankan pentingnya pencapaian target kerja. Dirinya berencana untuk mengundang para pejabat yang baru dilantik guna membahas target kinerja selama masa pemerintahannya. Tak main-main, dirinya menegaskan bakal melakukan evaluasi kinerja dalam kurun waktu 6 bulan untuk memastikan target pencapaian. Fahri berharap dengan adanya perombakan ini, pemerintahan dapat berjalan lebih maksimal dan sinergis antara organisasi perangkat daerah atau OPD. Ia menyoroti pentingnya optimalisasi potensi yang ada di setiap unit kerja. Berikut adalah beberapa pejabat yang dilantik dengan jabatan barunya. 1. Hussein Moni dilantik sebagai staf ahli Bupati bidang ekonomi, keuangan, dan pembangunan. 2. AIT Wokanubun menjabat sebagai asisten administrasi umum. 3. Saleh Sukunora bergeser menjadi staf ahli Bupati bidang pemasyarakatan dan sumber daya manusia, digantikan oleh M. Bashar Rumalean. 4. Murad Wokas dilantik sebagai Kepala Dinas Perhubungan, sedangkan Dr. Andos M. Ramli Kilwarani menjadi staf ahli Bupati. 5. Ramli Siboalamo kini menjabat Kepala Dinas PUPR, sementara Abu Saleh Salambesi dilantik sebagai Asisten Ekonomi dan Pembangunan. 6. Kahdi Marasabesi dilantik menjadi staf ahli Bupati bidang pemerintah hukum dan politik. 7. Mega Rodiah Watimena kini menjabat Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. 8. Afifuddin Rumakwai dilantik sebagai Kepala Dinas Pendidikan. Selain itu, beberapa pejabat juga ditunjuk sebagai pelaksana tugas atau PLT, termasuk Novel Al-Katiri, PLT Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Surahman, PLT Kepala Dinas Perikanan, Y. Hamzah Al-Hamid, PLT Kepala Dinas Pemdas, Mustafa Korwaka, PLT Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, dan Mirnawati Derlen, PLT Kepala Dinas Lingkungan Hidup. Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Serang bagian Timur di Bula. 6. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM sebagaimana tersebut dalam lajur 7. Daftar lampiran keputusan ini di lingkup pemerintah Kabupaten Serang bagian Timur. B sampai D. Mengingat 1 dan seterusnya, Kita ke Maluku Tenggara, Tribuners, pagar Pasar Maren Kota Tual dibongkar, pedagang ngaku dagangan lebih laris. Pedagang di Pasar Maren Kota Tual, Provinsi Maluku, kini lebih leluasa bertransaksi setelah pagar pembatas jalan telah dibongkar. Dampak pembongkaran, pedagang mengaku dagangan mereka jauh lebih laris. Pasalnya, pembeli tidak lagi harus memutari pagar untuk sampai di lapak pedagang. Rizky, salah satu pedagang, menyampaikan ia bisa mengantongi keuntungan yang jauh lebih besar dari biasanya. Pantauan tribunamo.com, pedagang pun kompak menggelar dagangan hingga di anak tangga. Diketahui pembongkaran pagar dilakukan para pedagang setelah mendapat izin dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau Disperindak Kota Tual. Mobil Barakuda
Ya. Dong suka sih. Sekarang ini, aduh pakai kayak setengah mati. Oh, sebagian ada di DPR ya. Nah, Itu ojek online dapat lindas dari mobil Barakuda Brio itu bagaimana? itu Beta. ya. Dong suka sih. Wih. Ada. Mau bawa ke 10. Ya, bantuan Oke. Sekarang ini, aduh pakai kayak Kita ke berita terakhir, Tribuners, gerakan pangan murah kembali digelar di Kota Tual. Ini lokasi dan harga barangnya. Dalam rangka menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan, sekaligus menyemarakan peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia, pemerintah Kota Tual menggelar gerakan pangan murah serentak Sabtu 30 Agustus 2025. Kegiatan ini akan berlangsung secara serentak di 6 lokasi, yakni lingkup Kecamatan Pulau Dula Selatan, antara lain Pasar Marentual depan BRI, Pasar Marentual depan Pasar Baru, Lapangan Gotong Royong depan kantor Pos Mangon. Sementara di Kecamatan Pulau Dula Utara, yakni Balai Desa Ngadi depan Pustu Ohoyal. Pelaksanaan kegiatan ini dimulai pukul setengah 10 pagi waktu Indonesia Timur hingga selesai, terbuka untuk seluruh masyarakat. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Tual, Darnawati Amir, saat diwawancarai tribunamo.com di lokasi pasar murah di depan Pasar Maren, mengatakan kegiatan ini digelar untuk stabilisasi harga pangan. Menurutnya, untuk hari ini kegiatan dipusatkan di 2 kecamatan dan target Pemkot Tual secara menyeluruh menyasar 5 kecamatan, yakni Dulah Selatan, Dulah Utara, Tayandotam, Kur, dan Pulau-Pulau Kur. Komoditas yang dijual hari ini lanjutnya ada beras SPHP sesuai instruksi Menteri Dalam Negeri untuk penyebarannya, juga gula pasir dan minyak goreng, 2 kualitas, ada premium dari Bulog dan minyak goreng kita, serta ada terigu Kompas. Dirinya berharap kiranya gerakan pangan murah dapat membantu masyarakat. Beberapa komoditas pangan pokok akan dijual dengan harga yang lebih murah dari harga pasar. Antara lain beras SPHP Rp60.000 per 5 kg, minyak goreng panas mas Rp19.000 per liter, minyak goreng kita Rp16.000 per liter, gula Rp17.000 per liter, tepung terigu Kompas Rp10.000 per kilo.
Kan hari-hari terakhir Agustus, sehingga ini menjadikan momen bagi kita semua untuk melaksanakan HUT kemerdekaan Republik Indonesia setelah 17 Agustus perayaan kemarin. Dan alhamdulillah untuk Kota Tual, kita hari ini pada 2 kecamatan, tapi kita adalah 5 kecamatan, seluruh kecamatan di Kota Tual, yaitu Bula Selatan, Bula Utara, Tayan Detam, kemudian Pur dan Pulau Pur. Tapi hari ini kita memulai di 2 kecamatan dulu. Untuk 3 kecamatan dan Pulau kita akan laksanakan di hari Kamis dan Sabtu sesuai dengan jadwal yang akan kita kita harapkan bisa berbondong-bondong mendatangi GPM ini karena ini adalah hal yang sangat murah untuk bisa memenuhi kebutuhan kehidupan pangan, kebutuhan pangan sejak selama beberapa hari ke depan. Munjal lempar ikan saya sudah yang pasar saya begitu bikin apa mau kembali berapa? Akuan 100. Pasta angkat. Semua. Tribuners, informasi dari Maluku Tenggara tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Ambon hari ini. Saya Putri Utami mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, sampai jumpa dan amato. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.